Shalom, everyone. Shalom semuanya. We thank the Lord for what the Lord is doing this season. Kita berterima kasih kepada Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah lakukan pada musim ini buat kita. We give God praise for the mighty move of the Spirit of God. Kita berikan Tuhan segala pujian atas apa yang gerakan yang Tuhan sudah lakukan yang luar biasa. And we believe God is also moving in your life. Kita percaya Tuhan juga bergerak dalam kehidupan Anda. So have great expectation this season. Jadi berharaplah sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan Anda musim ini. I welcome you to the Faith Bullet series. Kami menyambut Anda dalam seri peluruman ini. And I want to give a shout out to all those who are liking, sharing, and commenting on the video. The Lord will bless you. Kami mau menghargai apa yang sudah saudaraku yang sudah like, subscribe, dan menyebarkan video ini. Every week we get fresh word from the Lord for you. Setiap minggu ada ucapan perkataan Tuhan yang segar untuk And we Anda. believe the word of the Lord will come to pass. It can never fail. Percaya bahwa perkataan Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan Anda dan tidak pernah gagal. So let's get right into it today. Mari kita lanjutkan saja. Our faith Seri ini bullet scripture reading is taken from Luke chapter 16 from verse 11 to 12. Iman kita buat minggu ini diambil dari pembacaan kitab Lukas 16 ayat 11 sampai 12. If therefore you have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches? And if you have not been faithful in that which is another man's, who shall give you which is your own? Sekali lagi, peluru iman kita buat minggu ini diambil dari Lukas 16 ayat 11 sampai 12 berkata, jadi jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? We can see from this scripture reading Kita bisa melihat melalui pembacaan Alkitab ini, that the central figure or the central word there is trust. kita bisa melihat topik yang utama itu adalah perkataan utamanya itu adalah kepercayaan. Jesus used earthly things to connect with trust. Ya, Tuhan itu sudah menggunakan koneksi atas perkataan kepercayaan. He spoke in parables. Ya, dia berkata dengan perumpamaan. Jesus used the principle of parables. Parables reveal the secret of heaven to earth. Iya, Kristus menggunakan surga itu menggunakan perumpamaan untuk menyatakan rahasia dari Tuhan ke surga untuk bumi ini. So God uses the system of the world, mammon. Jadi Tuhan menggunakan sistem yang ada di dunia ini yaitu mammon. And the spirit, Jesus called it unrighteous mammon. Tuhan katakan itu adalah roh yang tidak jujur, mammon yang tidak jujur. So if you are not faithful in unrighteous mammon, how can someone trust you with true riches? Jadi jika kita tidak setia dalam hal mammon yang tidak jujur itu, siapa yang akan mempercayakan kita kepada harta yang sesungguhnya? So when Christ is talking about unrighteous mammon, he's not just putting it only on monetary issue. He's talking about everything that the system represents. Ya, mammon ini bukan hanya sekedar Yesus katakan hanya berbicara tentang uang, tetapi itu adalah apa yang bekerja di sistem dunia ini. So if he's saying if you are the unrighteous mammon, if you don't serve it faithfully, that is the system that is created, who will give you true riches? Ya, itu di sistem itu berlaku ketika kita tidak bisa setia dalam hal mammon yang tidak jujur itu, siapakah yang akan mempercayakan kepada kita harta yang sesungguhnya? Itu sistemnya yang berlaku. He went further to say, if you are not faithful in another man, who will give you your own? Trust. Dan dikatakan yang lagi, jika kita tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? So trust is the key, is the foundational key for you to achieve anything on this earth. Trust. Jadi kepercayaan itu adalah kunci untuk kita menggapai segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. And Christ was also relating this same trust to God. Ya,
Dengan hal yang sama, Kristus juga menggunakan kata kunci kepercayaan ini untuk Tuhan. If men cannot trust you, how do you think God will trust you? Jika manusia tidak percaya kita, bagaimana Tuhan mempercaya kita? Percayakan kepada The kita. problem with the system of this world is a breakdown of trust. Ya, masalah di muka bumi ini adalah ketidakpercayaan. Our words should be our bound. Seharusnya perkataan kita adalah perkataan yang bisa dipegang. Our words should be our trust bank. Perkataan kita harusnya kumpulan perkataan-perkataan yang bisa dipercayai. Because that is the principle of God. Karena itu adalah prinsip dari Tuhan sendiri. So God's word is his bound. God's word is his bank. Jadi perkataan Tuhan itu ada hubungannya, terhubung. Jadi dan perkataan Tuhan itu adalah kumpulan bank ya. So God walk by trust. He cannot trust you with what you cannot handle. So also the system of the world cannot trust you with what you cannot handle. Jadi Tuhan itu bergerak pada sistem kepercayaan. Jika manusia tidak bisa mempercayamu, berarti Tuhan juga tidak bisa mempercayai. So if God cannot trust you as his child, then he puts you on waiting list. Jadi jika Tuhan tidak mempercayakan kepadamu sebagai anaknya, sebagai anak, maka Tuhan taruh engkau pada penantian. Jadi tetap menunggu. Why you have not received what you have dreamed for, why you have not received what you felt you are qualified for, is because of your trust bank. Your trust bank is not appreciated. Kenapa kau tidak menerima apa yang kau harapkan, kau doakan? Itu bisa jadi engkau tidak ada kepercayaan, kumpulan kau tidak percaya. So he puts you on waiting list. Jadi kau ditaruh Tuhan dalam daftar penantian. It's not that God is wicked that he cannot answer you. You are not yet ready. Your trust bank is not yet appreciating. So he puts you on waiting list. Bukan karena Tuhan jahat, karena Tuhan tidak mau menjawab doamu atau keinginanmu, tetapi karena kau tidak siap, karena kepercayaanmu itu tidak siap. So if you want to receive those things you desire, those things you have waited upon for, then you need to build your trust bank for the Lord. Trust bank. Trust him. Jadi kalau engkau ingin mendapatkan apa yang kau rindukan itu, yang kau kendaki dari Tuhan itu, kau harus menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan. Then God will move you from waiting list to receiving list. Dan Tuhan akan memindahkanmu dari daftar penantian, penungguan, kepada siap untuk menerima. This is the time for you to build your trust in God. Jadi ini waktunya Anda untuk membangun kepercayaan Anda kepada Tuhan. So that God can give you what you truly desire. Jadi Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang benar-benar engkau rindukan, inginkan. And this is also the same principle that operates on the earth. Inilah prinsip yang sama yang bergerak juga di muka bumi ini. In the company, in the marriage, whatever you call it, trust. Ya, itu bergerak juga di perusahaan, di hubungan, pernikahan juga. Itu ada kata kuncinya adalah kepercayaan. It's the foundation of everything. Itu adalah fondasi dari segala sesuatu. Why you are not having intimate friends who can help you and speak into your life is because they have detected your trust has a fault. Kenapa kau mendapati teman-temanmu tidak menolongmu atau sebagainya? Mungkin karena mereka melihat kau tidak bisa dipercayai. Your words cannot be trusted. Perkataanmu tidak bisa dipercayai. Your action cannot be trusted. Tindakanmu tidak bisa dipercaya. Who will invest into you? Jadi siapa yang mau menginvestasikan kepadamu? Which friendship will trust you? Jadi pertemanan yang bagaimana yang akan mempercayai? Because you have betrayed your trust bank. Karena engkau mengkhianati kepercayaan. So nobody is ready to invest in you. Jadi tidak ada yang mau menginvestasikan kepadamu. When your trust bank is faulty. Kalau bulan kepercayaan bankmu itu tidak dipercayai. We have entered the season where trust is thrown off board. Ya, kita masuk kepada musim-musim di masa ini di mana kepercayaan itu sebenarnya tidak. Everybody is getting, because internet is crazy right now. Everybody is pushing and running, forming all kind of things.
Ya karena ya internet ini membuat orang melihat dan melakukan segala sesuatu. Now gambling is fabricated into another world. Ya sepertinya perjudian juga udah masuk kepada dunia yang lain lagi. Before you don't gamble. Oke, sebelumnya engkau tidak melakukan But perjudian. now it has been rebranded with so many words, so many business formation on internet. But before you don't gamble with your money. Mungkin sebelumnya engkau tidak melakukan perjudian dengan uangmu, tapi karena di internet sudah dikemas berbagai macam cara sehingga engkau sekarang melakukan perjudian. And you see a lot of gambling on the online that you keep investing and your money keep going. You keep investing and your money keep going. Seperti kita ketahui bahwa sekarang ini banyak game perjudian online dan kau menginvestasikan uangmu ke sana dan sepertinya uangmu terus aja tidak menghasilkan. You have to build your trust. Jadi kau harus membangun kepercayaan so that you can get the right investment. Jadi kau bisa memasukkan kepada tempat investasi yang In benar. business, in marriage, the foundation is trust. Di usaha, di hubungan pernikahan, kau harus membangun kepercayaan. So if you build your trust, Kau membangun, God will count you worthy to receive. dan Tuhan akan memberikan engkau, mendapati engkau sudah bisa dipercayakan Tuhan sesuatu yang Today I want to challenge you. Hari ini aku mau menantang Anda. Make your word your bound. Ayo mari buat perkataanmu itu terhubung. Make your word your signature. Buat perkataanmu itu berkaitan, itu terhubung dengan Make your word your stamp. tanda tangan. Perkataanmu itu adalah materai. And then your trust will begin to rise again. Dan kepercayaanmu itu juga akan bangkit kembali. And then God can invest in you. Dan Tuhan sendirilah yang akan menginvestasikan. God's investment is very simple. Tuhan investasinya Tuhan itu sangat simpel. Ideas that will bring you billions of money. Ide-ide yang dapat dari Tuhan yang bisa membawa engkau. God will not just throw you money. No, He throws you ideas. Tuhan tidak melemparkan engkau, memberikan engkau langsung uang begitu, tidak. Tapi Tuhan memberikan engkau ide-ide. When He sees that your trust level has gone high, He gives you ideas. Ketika Tuhan melihat engkau sudah mempercayainya sepenuhnya dan meningkat kepercayaan kepada Tuhan, dan Dia akan melepaskan ide-ide. These ideas will revolutionize your life. Dan ide-ide itu akan merevolusi hidupanmu. And bring you to the platform of elevation. Akan membawa engkau ke platform yang lebih tinggi lagi. This is your season. Ini musimmu. Build your trust. Bangunlah kepercayaanmu. And God will make a way for you. Dan Tuhan akan membuka jalan bagimu. Now, what is the prophetic word for this scripture? Jadi apa peluru iman kita buat pembacaan Alkitab kita minggu ini? If God cannot trust you, yet the waiting continues. Jika Tuhan belum mempercayakan kepada Anda, mari teruslah tetap menantikannya. And God will wait until you are qualified. Okay, we're going to pray. I'm going to be praying for you right now. And I believe the Lord, that the power of the Holy Spirit is going to touch you this week. Baiklah, aku akan mendoakan kita saat ini supaya roh Tuhan akan menjamahmu buat minggu ini. Let the anointing of God build your trust, build your confidence, so that God can invest in your life. Biarlah urapan Tuhan itu sendiri yang akan menjamah engkau, mengurapi engkau sehingga engkau bisa menginvestasikan. In the mighty name of Dalam Jesus. nama Yesus. God bless you. Tuhan berkati Anda. And we will see you next week. Ketemu Shalom. lagi minggu depan. God Shalom. bless you. Tuhan berkati. Amen. Amin.